Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil haq basira wa nadira baina yaday sa'ah may yuti ilaha wa rasulahu faqad rasida wa may yasihi ma fa innahu la yaduru ila nafsah wa la yaduru laha say'a. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutuna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima ma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Raditu billahi robba wa bil Muhammad rasulullah bil Islam dina. Alhamdulillah, pada malam ini kita oleh Allah telah dikumpulkan di masjid ini. Mudah-mudahan dengan dikumpulkannya pada malam hari ini kita oleh Allah mendapatkan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau menerangkan bagaimana besarnya rahmat Allah terhadap orang-orang yang membaca Al-Qur'an di rumah-rumah ibadah seperti masjid, syuro dan lain-lain. Hal ini dikuatkan oleh sebuah hadis yang masyhur, ya, lagi sahih, yang artinya sebagai berikut. Kepada kaum yang berkumpul berjamaah di rumah-rumah ibadah, membaca Al-Quran secara bergiliran dan mengajarkannya terhadap sesamanya, akan turunlah kepadanya ketenangan dan ketentraman, akan terlimpah kepadanya rahmat, dan mereka akan dijaga oleh malaikat. Juga Allah akan selalu mengingatkan mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim dari jalannya Abu Hurairah. Ya, sekali lagi mudah-mudahan kita mendapatkan apa yang disabdakan Nabi tadi, di mana orang yang berkumpul berjamaah membaca Quran secara bergiliran, mengajarkan satu dengan yang lainnya, maka akan turun ke dalam jamaah tersebut tadi. Pertama adalah ketenangan dan ketentraman. Jadi ketenangan jiwa dan ketentraman. Dan kedua, terlimpahnya rahmat ke dalam jamaah tersebut. Rahmat akan terlimpah rahmat kepada jamaah tersebut. Dan yang ketiga, jamaah tersebut akan dijaga oleh para malaikat, ya, oleh malaikat tadi. Dan kemudian yang terakhir, yang keempat tadi katakan bahwa
Allah akan selalu mengingatkannya. Artinya jika jamaah tersebut ada sesuatu hal atau punya masalah, maka Allah akan menyelesaikannya. Artinya akan mengingatkannya dengan Al-Quran. Alhamdulillah, Al-Quran adalah merupakan alat penyambung silaturahim ya, antara manusia dengan manusia. Jadi dengan Al-Quran inilah kita bisa menyambungkan silaturahim yang tadinya kita tidak saling mengenal satu dengan yang lainnya. Pada hari ini kita dapat dipertemukan karena perantaraan Al-Quran ini. Nah, oleh karena itu ada satu berita gembira ini. Berita gembira dan juga peringatan. Berita gembira dan peringatan ini bukan khususnya untuk orang-orang yang mengaku dirinya Islam. Tetapi berita gembira dan peringatan ini adalah untuk seluruh manusia. Jadi untuk seluruh manusia di sini. Berita gembiranya dan peringatan bahwasanya Allah telah memberikan satu informasi kepada para nabi dan rasulnya sejak Nabi Adam alaihissalam sampai pada nabi yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Allah telah menciptakan manusia itu dari satu bahan yang sama, ya, sejak Nabi Adam hingga kepada Nabi terakhir, menciptakan dari satu bahan yang sama atau dari saripati yang sama. Juga mengenai agama juga sama. Artinya satu, agamanya satu. Dari dulu sejak Nabi Adam hingga kepada Nabi Muhammad, agama tauhid itu cuma satu. Agamanya satu. Nah, keterangannya ya, terdapat di dalam surat Al-Ahzab, surat ke-33 ayat 72 dan 73. Ya, ini keterangannya bahwasanya Allah telah menciptakan manusia itu dari saripati yang sama dengan tugas agama yang sama. Surat Al-Ahzab surat 33 ayat 72-73 ya. Dua ayat terakhir dari surat Al-Ahzab. 33-72-73. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibal. والأرض والجبال فأبين أن يحملن
ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi dan tetapi untuk amanah itu khawatir tidak akan melaksanakannya atau berat. Lalu dipikullah amanat itu oleh manusia. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. Sehingga Allah akan mengazab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan, dan Allah akan menerima taubat orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Shadaqah. Ya. Di dalam tafsir Ibnu Katsir mengenai turunnya surat Al-Ahzab ayat ke-72, ketika Allah hendak menawarkan amanah, yang pertama ditawari amanah oleh Allah adalah langit. Ketika langit sesudah ditawari amanah oleh Allah, langit dengan serta-merta menolak amanah tersebut karena takut khawatir tidak bisa melaksanakannya. Takut khawatir tidak bisa melaksanakannya. Karena langit menolak amanah tersebut, Allah tawarkan amanah tersebut kepada bumi. Ternyata bumi pun sama dengan langit menolak amanat tersebut karena takut khawatir tidak bisa melaksanakannya. Kemudian yang ketiga, Allah menawarkan kepada seluruh gunung-gunung yang ada di muka bumi ini amanah tersebut. Ternyata gunung-gunung pun sama seperti langit dan bumi menolak amanah tersebut karena takut khawatir tidak bisa melaksanakannya. Maka kemudian Allah menawarkan amanah tersebut kepada manusia. Maksudnya pada waktu itu adalah Adam alaihissalam. Ditawarkanlah amanah tersebut kepada manusia. Lantas di dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan Adam alaihissalam tidak lantas menolak seperti langit, bumi dan gunung-gunung. Adam alaihissalam di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bertanya kepada Robnya, ya, kepada Allah, ya Allah, apa yang kudapat jika amanah tersebut aku ambil, kata Adam. Apa yang kudapat jika amanah tersebut aku ambil? Kemudian Robnya berfirman ya kepada Adam, jika amanah tersebut engkau ambil dan engkau laksanakan,
maka engkau akan aku berikan pahala, kata Allah. Akan kuberikan pahala. Tetapi sebaliknya, jika engkau sia-siakan amanah tersebut, engkau sia-siakan, engkau biarkan, maka engkau akan aku siksa. Maka turunlah ayat selanjutnya di mana Allah akan mengazab munafik laki-laki perempuan, musyrikin laki-laki dan perempuan. Di situ akan diazab. Namun di ayat ke-73 ini Allah tetap memberikan kabar gembira. Ya, kabar gembira kepada manusia. Apa kabar gembiranya? Kabar gembiranya di akhir ayat dikatakan Allah tetap akan menerima tobatnya mukminin laki-laki dan perempuan. Meskipun tadinya musyrik. Contoh ya, bangsa Quraisy sebelum masuk Islam dalam keadaan musyrik. Kemudian dia bertobat. Jadi di sini kabar gembiranya Allah tetap memberikan kabar gembira bagi mukminin laki-laki dan perempuan yang bertobat. Kembali kepada ayat 72. Di ayat 72 di akhir ayat dikatakan bahwasanya manusia itu innahu kana zoluman jahula di situ. Manusia itu sangat dolim, amat dolim. Amat dolim dan amat bodoh. Ya, sangat dolim dan sangat bodoh. Manusia itu amat dolim dan amat bodoh dalam innahu kana zoluman jahula. Zolimnya manusia apa? Zolimnya manusia, amanah sudah diambil tetapi tidak dilaksanakan. Jadi amanah sudah diambil tetapi tidak ada pelaksanaan. Itu zolimnya manusia. Sedangkan kebodohan manusia apa? Kebodohan manusia tatkala Allah telah menurunkan firman-Nya yang pertama kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu surat Al-Alaq yang isinya Bismillahirrahmanirrahim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi alama bil qalam, alama insana alam ya'lam. Yang isinya adalah perintah ini kepada manusia. Perintah langsung dari Allah. Baca. Ya, Quran ini baca Quran. Saya janji kata Allah, jika manusia mau baca Quran, saya janji pertama akan kuajarkan manusia dengan perantaran kalam. Di ayat keempatnya akan diajarkan kata Allah di sini. Saya janji kalau manusianya mau baca. Dan yang kedua, Allah berjanji akan memberitahu apa yang tidak diketahuinya. Jadi akan dikasih tahu oleh Allah apa yang tidak diketahuinya. Nah, karena banyaknya manusia tidak mau baca Quran, akhirnya menjadilah manusia yang bodoh. Kata Allah bodoh. Disebut bodoh itu karena manusia sudah tidak mau baca Quran, sudah menyanyiakan. Padahal tadi ketika Adam alaihissalam bertanya ya kepada Robnya, apa yang ku dapat jika amanah itu aku ambil? Maka kata Allah, jika engkau ambil amanat tersebut dan engkau laksanakan, engkau akan aku berikan pahala. Ya.
Jangankan melaksanakan, bacanya saja, ini bacanya saja, iqro'nya saja, hanya bacanya saja. Di dalam salah satu hadis dikatakan alif, lam, mim itu bukan satu huruf, tetapi 3 huruf, alif, lam, mim. Setiap huruf, ya, setiap huruf apabila dibaca, ya, apabila dibaca, setiap huruf apabila dibaca, maka ada nilai pahalanya 10 kebaikan. Itu 10 kebaikan itu bagi yang tidak punya wudu. Bagi yang punya wudu itu nilai pahalanya 25 kebaikan. Dan apabila dibaca di dalam sholat itu 50 kebaikan. Setiap satu huruf yang dia baca itu hanya hurufnya saja. Hanya huruf-hurufnya saja. Kalau dibaca, tetapi sedikit sekali orang yang mau baca Quran ini. Sedikit sekali, tidak banyak. Ya, sedikit sekali. Ya, kita lanjutkan. Nah, jadi kalau kita perhatikan di ayat 72 ini, ya, pada waktu itu, ketika itu perjanjian, ya, yang memegang amanah itu adalah dengan Adam alaihi salam. Nah, sekarang kita sebagai keturunan anak Adam, ya, sebagai keturunan anak Adam. Nah, jika kita mau baca Quran, ya, jika kita mau baca Quran, Allah akan memberitahu apa yang jadi ketahuinya, bahwasanya keturunan anak Adam pun bertemu langsung dengan Allah, mengadakan perjanjian yang sama dengan tugas agama yang sama. Ya, sekali lagi, makanya tadi ini ada satu informasi, kabar gembira dan peringatan bahwasanya Allah menciptakan manusia sejak Nabi Adam hingga Nabi yang terakhir yaitu Nabi Muhammad. Ya, mereka diciptakan dari saripati yang sama dengan tugas agama yang sama. Ya, jadi keterangannya tadi sudah disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 72-73. Dan sebagai pelengkapnya, yaitu ketika keturunan anak Adam dikeluarkan dari tulang punggung, tulang sulbi Adam, keluarkan semuanya, ya, sampai keturunan anak Adam ini sampai yang akan bangkit besok kiamat, dikeluarkan semuanya. Kemudian oleh Allah diadakan perjanjian yang sama dengan tugas agama yang sama. Betul kalian nanti ketika hidup di muka bumi ini akan melaksanakan apa yang aku perintahkan? Maka keturunan anak-anak Adam semuanya menjawab, betul, saya akan melaksanakan, akan mengesahkan Allah. Itu semua menjawab seperti itu. Ya, keterangannya mari kita lihat ya dalam Quran. Ya, kenapa diberitahukan seperti ini? Agar manusia kembali kepada jalan yang benar, ya, tidak salah lagi. Kita buka surat Al-A'raf surat 172 sampai 174. Jadi keturunan anak Adam pun bertemu dengan Allah langsung dan mengadakan perjanjian yang sama dengan tugas agama yang sama. Surat ke-7 Al-A'raf ayat 172 sampai 174. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh akhadha rabbuka min bani من ظهورهم ذريتهم وإذ
بهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya ketika itu kami telah lengah terhadap ini. Atau agar kamu tidak mengatakan, sesungguhnya nenek moyang kami telah mempersekutukan Tuhan sejak dahulu, sedang kami adalah keturunan yang datang setelah mereka. Maka apakah engkau akan membinasakan kami karena perbuatan orang-orang dahulu yang sesat? Shadaqallah. Dan demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu agar mereka kembali kepada kebenaran. Shadaqallah. Ya. Jadi keturunan-keturunan anak Adam pun mempunyai tugas yang sama. Ya. Diciptakan dari saripati yang sama dengan tugas agama yang sama. Kalau melihat dari ayat 172. Kenapa harus diadakan perjanjian seperti ini dengan seluruh keturunan-keturunan anak Adam? Kata Allah dalam ayat 172 dikatakan agar seluruh keturunan-keturunan anak Adam ini jangan sampai lengah ketika hidup di dunia ini. Lengah, ya, lengah apa sih lengah? Lalai, lalai lah, gitunya, lengah. Ya diajak baca Quran bagaimana, diajak ngaji juga sudah malas, bukan lalai ini gimana?
susah gitu, agar jangan sampai lengah. Di sini. Ya. Tidak mengatakan sungguh kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini. Dan agar keturunan anak Adam ini kelak ya pada hari kiamat ya tidak menyalahkan siapa-siapa. Di ayat 173-nya tidak menyalahkan siapa-siapa. Karena seluruh keturunan anak Adam sudah mengadakan perjanjian yang sama dengan tugas agama yang sama. Kita tidak bisa menyalahkan siapa-siapa. Dalam ayat ini tidak bisa menyalahkan nenek moyang kita yang terdahulu, ya. Tidak bisa menyalahkan lingkungan, apalagi menyalahkan keadaan yang terjadi di tempat kita ini. Tidak bisa disalahkan. Kesalahannya adalah diri kita sendiri. Kenapa kita termasuk orang yang lalai di sini? Orang yang lengah. Kesalahannya tidak mau betul-betul tadabbur Quran, tidak betul-betul mau baca Quran. Padahal Allah sudah berjanji tadi. Dengan baca Quran, Allah berjanji pertama akan mengajarkan manusia dengan perantaraan kalam, dan kedua akan memberitahu apa yang tidak diketahuinya. Jadi kalau kita perhatikan ayat ini, awalnya manusia itu umatan wahidah, satu umat. Ya, perjanjian yang sama dengan tugas agama yang sama, diciptakan dari saripati yang sama, satu umat awalnya. Jadi awalnya satu umat. Diturunkanlah ke muka bumi keturunan-keturunan anak Adam ini. Setelah diturunkan ke muka bumi, mulailah keturunan-keturunan anak Adam berselisih. Ya, mulailah berselisih, berdebat, bertengkar, bermusuh-musuhan. Setelah diturunkan ke muka bumi. Nah, ketika keturunan-keturunan anak Adam ini sedang berselisih, maka Allah menurunkan para nabi. Ya, menurunkan para nabi. Tugas para nabi apa? Tugas para nabi adalah menyelesaikan perselisihan. Dan untuk menyelesaikan perselisihan, para nabi itu dibekali oleh Allah, yaitu kitab. Dibekali kitab untuk menyelesaikan masalahnya itu. Dan tidak ada yang bisa diselesaikan masalahnya, ya, yang tidak ada yang bisa diselesaikan masalahnya kecuali dalam diri orang itu timbul kedengkian. Contoh di zaman Nabi yang timbul kedengkian, Abu Jahal, Abu Lahab, ya, karena timbul kedengkian, masalah tidak selesai. Ya, tidak selesai masalahnya. Ketika Umar bin Khattab sebelum masuk Islam kan timbul kedengkian dalam dirinya. Ya, bahkan mengancam, saya akan bunuh Muhammad. Muhammad ini pemecah belah umat. Kan gitu ceritanya itu, pemecah belah. Saya bunuh katanya. Berjalan sambil membawa pedang, ya, membawa pedang, mau membunuh Nabi. Di tengah perjalanan bertemu dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian dinasehati oleh Sa'ad bin Abi Waqqas bahwasanya adikmu pun sudah masuk Islam, yaitu Fatimah, adiknya Umar bin Khattab. Yang tadinya hendak membunuh Nabi Muhammad, dia berbelok, ya, mendatangi rumah adiknya. Ditanya adiknya, benar kamu sudah masuk Islam? Iya. Oh, marahnya bukan main, marah itu karena yang timbul dalam diri Umar adalah kedengkian, marah. Ya, saking marahnya dibanting itu, adiknya itu dibanting, dan adik iparnya juga dibanting sama, ya, sama Umar bin Khattab. Ketika itu jatuhlah mushaf yang isinya adalah surat Toha pada waktu itu. Yang isinya mushaf itu surat Toha dibaca oleh Umar, padahal udah dilarang oleh adiknya
"Hei Umar, jangan kau baca, najis kamu," kan gitu kata adiknya. Ya, tetapi Umar tetap saja membaca, dan ketika Umar baca surat Toha itu, ya kulit dan hatinya bergetar, begini bergetar. Kemudian kulit dan hatinya menjadi tenang tatkala dia ingat dengan surat Toha itu bahwa saya yang banyak salah. Kemudian dia mendatangi Nabi Muhammad masuk Islam. Jadi ketika sudah tidak ada kedengkian, dia dapat petunjuk. Insya Allah kalau sudah tidak ada kedengkian, petunjuk dia akan dapat petunjuk. Makanya masalahnya selesai kalau kedengkian sudah hilang. Selesai semuanya. Ini kalau kita perhatikan ya dalam sejarah, kedengkian ini ada yang lama sekali, seperti Khalid bin Walid, lama dengkinya kepada Nabi, hampir 15 tahun. Ya, sampai di perang Uhud, ya perang ini terus. Sudah 15 tahun baru hatinya, kedengkiannya itu hilang, masuk Islam baru. Jadi sekali lagi tugas para nabi tadi ya, awalnya manusia itu umatan waidah, satu umat. Ya, satu umat, timbul perselisihan. Ya, diutuslah para nabi untuk menyelesaikan masalah. Ya, para nabi untuk menyelesaikan masalah itu diberikan kitab ya, untuk menyelesaikan kitab. Tidak ada yang bisa diselesaikan masalahnya kecuali kalau timbul kedengkian dalam diri orang itu. Nah, disinilah ya para ustadznya, para kiai gitu ya, khususnya harus paham betul. Ya, harus paham betul, karena jika Allah menghendaki memberi petunjuk, maka Allah akan melapangkan dadanya untuk memeluk Islam. Dan jika Allah tidak menghendaki, maka Allah akan menyempitkan dadanya, seolah-olah seperti orang yang mendaki ke langit, ke langit jauh itu, sesak. Ya seperti tadi contohnya Umar sebelum masuk Islam, sesak, seperti orang akan mendaki ke langit. Nah, kita harus paham di sini, karena tugas para nabi itu, sekali lagi, tugas para nabi atau para dai, para ustadz adalah hanya sebatas pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan saja di situ. Urusan dia dapat petunjuk atau tidak, itu urusan Allah, bukan urusan kita. Kita hanya penyampai saja di sini. Jangan sekali-kali seorang kiai atau ustadz memaksa orang agar orang itu dapat petunjuk. Nggak bisa. Nggak bisa. Sekali lagi, tugas para dai itu hanya sebatas pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan saja. Nah, di sini jadi Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Saya ingatkan, di Quraisy ya, pada waktu itu ada dua Umar, ya, namanya satu Umar bin Khattab dan satu Umar bin Hisam. Nabi hanya bisa berdoa kepada Allah, "Ya Allah, berikanlah petunjuk di antara dua Umar ini." Nabi sendiri tidak bisa memilih sini, tidak. Jadi meminta kepada Allah, "Silakan ya Allah, saya meminta, berikanlah petunjuk di antara dua Umar ini." Ternyata Allah hanya memilih yaitu Umar bin Khattab, bukan Umar bin Hisam. Umar bin Hisam itu adalah Abu Jahal. Ya, Abu Jahal itu namanya Umar bin Hisam namanya. Abu Jahal tetap tidak mendapat petunjuk sampai matinya. Ya, kita lanjutkan ya. Surat Al-Baqarah ayat 213. Jadi awalnya manusia itu umatan wahidah, satu umat. Ya, kita lihat dengan perjanjian yang sama, tadi tugas agama yang sama. Surat Al-Baqarah ayat 213. أعوذ بالله
الشيطان الرجيم كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Manusia itu adalah umat yang satu. Setelah timbul perselisihan, maka Allah mengutus para nabi sebagai pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka kitab yang benar untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Tidaklah berselisih tentang kitab itu melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka kitab, yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata karena dengki antara mereka sendiri. Maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkan itu dengan kehendaknya, dan Allah selalu memberi petunjuk orang yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dikehendaki oleh Allah berada di atas jalan yang lurus. Ya, mudah-mudahan dikehendaki. Nah, perlu kita ketahui, kita seringkali meminta kepada Allah ya kalimat ihdinas siratal mustaqim setiap hari. Itu setiap hari hampir kita katakan, ya Allah, tunjukkan kepadaku jalan yang lurus. Nah, mudah-mudahan kita orang yang dikehendaki.
Sebab kalau kita meminta atau kita meminta kepada Allah dengan kalimat ihdinas siratal mustaqim ketika kita minta, kemudian tidak ada pelaksanaan, ya tidak ada pelaksanaan, maka yang dikatakan zoluman jahula tadi, dolim dan bodoh itu, amanah sudah diambil tetapi tidak ada pelaksanaan. Dan yang paling kita takutkan adalah kalimat yang tadi dibaca. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna malatab alun kabura maktan indallahi antakulu malatab alun. Kita mengatakan setiap hari kita katakan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan jalan yang lurus. Tapi kitanya sendiri lalai, tidak pernah mau baca Quran. Lalai, lengah. Ya, Quran malah jadi pajangan, disimpan, bersih. Nya dibuka deh. Datara dibuka-buka acan. Kadangkala. Nah ini, jangan sampai kita mendapatkan murka dari Allah karena mengatakan apa yang tidak diperbuat oleh kita sendiri. Jadi makanya sekali lagi mudah-mudahan ya kita termasuk orang yang dikehendaki oleh Allah berada di atas jalan yang lurus tadi dikehendaki. Ya kita lanjutkan sekarang. Bagaimana sekarang caranya? Karena umat ini sedang berselisih sekarang. Ya, sebagaimana dalam ayat ke-213 ini. Allah mengutus para nabi dan rasul ini untuk menyelesaikan perselisihan. Nah, bagaimana caranya mempersatukan umat yang sedang berselisih ini? Sekarang caranya. Maka Allah pun memberitahu caranya untuk mempersatukan umat yang sedang berselisih ini. Caranya, kata Allah, ajak semua manusia ini, semua golongan yang ada di muka bumi ini, ajak semuanya mengimani firman Allah, yaitu surat Ar-Rum surat 30 ayat 30 sampai 32. Jika mereka mengimani ayat itu, maka umat ini akan bersatu lagi seperti bersatunya ketika dikumpulkan di Lauh Mahfuz ketika dikeluarkan dari tulang punggung Adam semuanya. Asal syaratnya mengimani surat Ar-Rum ayat 30 sampai 32. Ya, mari kita baca. Surat Ar-Rum surat ke-30 ayat 31 dan 32. Ayat 30 ayat 30. So. Tiga puluh sampai 32. Sampai 32. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا
تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوا وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون Auzubillahiminasyaitonirrajim. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Dengan kembali bertobat kepadanya dan bertakwalah kepadanya, serta laksanakanlah salat, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Shadaqallah. Ya, jadi untuk mempersatukan umat yang sedang berselisih ini, maka kita ajak mereka kembali kepada agama fitrah, kepada agama yang lurus. Karena tidak ada perubahan ya pada agama fitrah. Itulah agama yang lurus, kata Allah dalam ayat ini. Namun dinyatakan oleh Allah di ayat ke-30, kebanyakan manusia tidak mengetahui tentang agama fitrah ini. Kebanyakan manusia tidak mengetahui, tidak tahu tentang agama fitrah ini. Nah, sekarang bagaimana caranya agar kita mengetahui bahwa agama fitrah itulah agama yang lurus? Caranya, kata Allah di ayat ke-31-nya, yang harus dilakukan oleh manusia pertama, kalau kita ingin kembali kepada agama fitrah, kepada agama yang lurus, yaitu pertama yang harus dilakukan adalah bertobat. Ya, dengan bertobat, beriman dan beramal soleh, maka kejahatannya akan diganti oleh Allah dengan kebaikan. Contohnya yaitu Umar sendiri, Umar bin Khattab. Begitu masuk Islam, bertobat, kemudian iman, amal soleh, maka diganti kejahatannya oleh Allah dengan kebaikan. Begitupun Khalid bin Walid, sama, dengan bertobat disertai iman dan amal soleh, maka kejahatannya diganti dengan kebaikan, sama. Jadi yang harus dilakukan oleh manusia jika ingin kembali kepada agama fitrah, kepada agama yang lurus, yaitu pertama yang harus dilakukan adalah tobat. Contoh, Nabi Muhammad SAW ketika beliau berumur 40 tahun, ya, ketika pertama menerima wahyu, beliau mengatakan kepada Robnya dengan kalimat,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Robbi auzini an askura nikmatakallati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala solihan tardohu wa aslih li fiduriyati ini tubtu ilaika wa ini minal muslimin. Sesungguhnya saya bertobat. Itu yang dilakukan oleh Nabi sendiri di surat 46 ayat 15, itu bisa dilihat nanti di rumah. Di situ ya bahasa tobatnya Nabi terhadap Allah. Makanya kalau ingin kembali kepada agama fitrah, pertama yang dilakukan adalah tobat. Nabi Muhammad saja tobat sama. Ya, ini tubtu ilaika wa ini minal muslimin. Ya, sesungguhnya saya bertobat dan sesungguhnya saya termasuk orang yang berserah diri, kata Nabi di dalam surat 46 ayat ke-15. Nah, kemudian yang kedua yang harus dilakukan oleh manusia kalau ingin kembali kepada agama fitrah, yang kedua adalah bertakwa di sini. Takwa artinya di dalam surat Al-Baqarah ayat kedua disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, zalikal kitabu la raiba fi hudalil muttaqin. Kitab Quran ini tidak ada keraguan, petunjuk bagi siapa? Orang yang bertakwa. Artinya kita harus jadi manusia yang bertakwa, jangan ragu-ragu kepada Quran. Harus yakin ya kepada Quran. Jangan ragu-ragu. Itu yang kedua, ya. Kalau kita ingin kembali kepada agama fitrah, agama yang lurus, yang harus dilakukan oleh manusia. Kesatu bertobat, kedua bertakwa, dan yang ketiga dirikanlah sholat. Kenapa yang ketiga diperintahkan agar dirikan sholat? Karena di dalam surat Al-Ankabut ayat 45 dikatakan bacalah Quran, dirikanlah sholat. Karena sholat itu akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar di situ. Maka dirikan sholat. Jadi perbuatan keji dan mungkarnya hilang nantinya. Jangan sampai ya sholat jalan, keji jalan, mungkar juga jalan. Jangan sampai seperti itu. Kenapa penyebabnya? Penyebabnya adalah karena orang tersebut ya ibadahnya hanya cukup sholat saja, tidak pernah mau baca Quran. Pada perintahnya bacalah Quran, dirikan sholat. Sesungguhnya sholat akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, baca Qurannya tidak pernah. Akhirnya sholat jalan, ya keji juga jalan, mungkar juga jalan. STMJ jadinya. Sholat terus, maksiat jalan. Nah, jadi yang ketiga, kalau kita ingin kembali kepada fitrah, kepada agama yang lurus adalah dirikan sholat. Dan yang keempat terakhir, ya, kalau kita ingin kembali kepada agama fitrah, agama yang lurus, yang terakhir adalah jangan mau lagi jadi orang musyrik. Jangan mau lagi jadi orang musyrik. Yang bagaimana ciri orang musyrik itu? Yaitu kata Allah di ayat 32-nya, agama dipecah-pecah, ya, dipecah belah menjadi beberapa pecahan. Tiap-tiap golongan bangga dengan golongannya masing-masing. Itu musyrik, itu yang seperti itu. Jadi jangan mau lagi jadi orang musyrik. Kembali saja kepada agama fitrah. Itu agama yang lurus. Namun tadi dikatakan oleh Allah, ya, kebanyakan manusia tidak tahu tentang agama fitrah ini. Ya, namun memang ketetapan Allah dan Rasulnya dikatakan dalam salah satu hadis yang disebutkan umat Yahudi akan terpecah belah menjadi 71 golongan umat Yahudi, dan umat Nasrani terpecah belah menjadi 72 golongan, dan umat Islam juga terpecah belah menjadi 73 golongan. Semuanya masuk dalam neraka kecuali satu golongan, yaitu orang yang tetap berpegang teguh kepada kitabullah dan sunnahku.
Ya. Yang orang yang bertakwa itu yaitu orang-orang yang soleh, ya, golongan orang-orang yang soleh, yang tetap golongan orang yang soleh. Ya, jadi sekali lagi mudah-mudahan ya diberitahu seperti ini sebagaimana di dalam surat Al-A'raf ayat 174 agar mereka kembali kepada jalan yang benar, kata Allah. Dikasih tahu seperti itu. Ke jalan yang benar, yaitu mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah saja. Ya, mengesahkan Allah saja. Sebagainya perjanjiannya, ya, betul kalian akan mengesahkan Allah? Ya, qalu bala syahidna. Itu jawabannya semuanya. Diadakan perjanjian seperti itu agar manusia tidak lengah, tidak lalai. Karena yang menjadikan lengah dan lalai itu adalah di dunia ini. Coba bayangkan oleh kita, ya banyak yang lalai ini. Ya, diajak ke masjid aja lah, nantilah, masih lama, waktunya masih lama. Kan lalai ya. Kenapa? Dilarang sekali lalai dalam sholatnya, karena dalam ayatnya dikatakan celaka orang yang lalai dalam sholatnya, celaka. Makanya di ayat ini, di dalam perjanjian tadi di surat 7 Al-A'raf 172, agar manusia tidak lalai, tidak lengah. Namun kenyataannya lalai. Sebab kalau tidak lalai, mungkin di masjid ini tadi penuh, sigana di dia penuh. Penuh mah kosong, masa jajar 2 jajar mah. Penuh sigana itu masjid. Kalau semua manusia tidak lalai. Kebanyakan manusia lalai. Kan gitu. Tapi itu pun ketetapan Allah di dalam surat 19 ya, ayat 59, datanglah pengganti yang jelek, yaitu yang melalai-lalaikan dalam sholatnya. Jadi pengganti yang jelek disebutnya ya, diantaranya melalaikan sholat. Ya, kita lanjutkan ya, masih ada waktunya? Sudah. Sudah habis ya? Satu ayat lagi. Baik. Oleh karena itu, mari kita ikuti perintah Allah ini. Jangan mengikuti jalan-jalan lain, kecuali jalan yang diperintahkan oleh Allah. Sebab jalan yang lain selain jalan Allah akan mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Oleh karena itu, ikutilah apa yang diperintahkan Allah kepadamu, agar kamu tadi tidak termasuk orang yang lalai. Ya, sebagai penutup pengajian ini, kita tutup dengan surat Al-An'am surat ke-6 ayat 153. Surat Al-An'am surat ke-6 ayat 153. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa anna hadza صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون
billahi minasyaitonir rajim. Dan sungguh inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain yang akan mencerai-beraikan kamu di jalannya. Demikianlah dia memerintahkan kepadamu agar kamu bertakwa. Sodok. Ya, karena itu sekali lagi ikutilah ya, perintah atau jalanku ini jalan yang lurus kata Allah. Jangan sekali-kali mengikuti jalan-jalan yang lain selain jalan yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Karena kalau kalian mengikuti jalan selain jalan yang lain selain Allah, itu akan mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Jadi akan mencerai-beraikan kamu, bukan bersatu malah jadi cerai-berai. Nah kalau sudah cerai-berai berarti yang diikuti bukan jalan yang lurus yang diikuti. Nah kenapa harus mengikuti jalan Allah atau jalan yang lurus? Agar kamu menjadi manusia yang bertakwa dalam ayat ini. Agar kamu menjadi manusia yang bertakwa sesuai dengan firman-Nya tadi dalam surat Ar-Rum. Syarat kembali kepada agama fitrah di antaranya sesudah tobat adalah takwa di sini. Takwa artinya tidak ragu-ragu terhadap Quran. Ikuti saja. Ya, apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu itulah jalan yang lurus kata Allah. Jangan mengikuti jalan-jalan yang lain karena jalan-jalan yang lain itu akan mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Diberitahu seperti ini kata Allah agar kamu menjadi makhluk atau manusia yang bertakwa. Ya mudah-mudahan saja kita termasuk manusia atau hamba-hamba Allah yang bertakwa, yang diselamatkan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Ya mudah-mudahan. Demikian saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat. Dan mudah-mudahan ya sekali lagi kita yang hadir di masjid ini sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 213 tadi. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dikehendaki oleh Allah berada di atas jalan yang lurus. Ya. Demikian saja dari saya yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada satu kesalahan dari saya. Ya, yang benar itu hanya datangnya dari Allah.